Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Sehingga di sore yang berbarokah ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa melanjutkan apa yang telah kita pelajari berkaitan dengan masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemarin kita telah membahas tentang fasal yang ketujuh, yaitu berkaitan dengan masalah ma ba'dal maut. Yang ini berbicara tentang sesuatu yang terjadi setelah yang namanya kematian. Dan ini termasuk di antara rukun iman yang 6. Akidah sitias ya mas. Nah ya. Nah antum gabung aja, mendekat. Ini termasuk di antara rukun iman yang 6, yaitu beriman terhadap yaumul akhir. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menggandengkan antara iman dengan Allah Subhanahu wa taala dan iman dengan yaumul akhir. Kemarin kita telah membahas tentang hadis Barra ibn Azib, yang dimana Barra ibn Azib menjelaskan kepada kita semua tentang bagaimana perjalanan seorang hamba ketika seorang hamba itu menemui yang terhadap yang namanya kematian. Seorang hamba akan dijemput oleh para malaikat dan dibawa oleh para malaikat untuk menuju ke atas langit. Jiwa yang baik akan dibawa naik ke atas langit dan terus menerus selalu akan dipuji. Berbeda dengan jiwa yang buruk, di mana jiwa yang buruk itu akan dibawa ke atas langit dan hingga akhirnya dilemparkan karena tidak diterima oleh langit. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Ruh yang jelek itu akan dilemparkan sehingga akan disikat oleh burung, kemudian akan diombang-ambingkan oleh angin, sehingga ruh yang buruk tersebut akan terlempar ke arah yang tidak jelas. Kemarin kita telah membaca apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan insyaallah kita akan lanjutkan nyampe wahadal ibtila'u. Iya, benar. Benar Pak Ujang? Watan syurut. Oh, wahadal ibtila'u sudah. Sudah. Oh, faman thaqulat mawazinuhu sudah. Terakhir itu. Nah. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya. Berarti ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala setelah beliau menceritakan tentang apa yang harus kita imani di dalam perjalanan seorang hamba ketika seorang hamba itu meninggal dunia dan dimasukkan ke dalam kuburnya, yang dimana di dalam kuburnya tersebut ada naim dan ada adab, ada nikmat dan ada adab. Kemudian di dalam kubur tersebut ada yang namanya fitnatul kubur, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah.
Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala perkataan yang tetap di dunia dan di akhirat. Dan ini adalah merupakan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah terjadinya hari kiamat, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau menjelaskan watan syurud dawawain wa hiya sahaiful a'mali fa'akhidun kitabahu biyaminihi wa akhidun kitabahu bisimalihi aw min wara'i dhahrihi. Qala ta'ala wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra' kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Kata beliau, nanti pada hari kiamat, dan ini beliau dari berbicara tentang masalah kubur, maka sebenarnya beliau telah memberikan isyarat ketika beliau mengatakan fayaqumun nas min kuburihim li rabbil alamin hufatan uratan gurla. Manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya mereka menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Ufatan. Uratan gurla. Hufatan itu apa? Hufat. Hah? Urat itu artinya telanjang. Kalau hufat nggak pakai alas kaki. Gulan baru apa? Tidak, mereka berkhitan. Watatnu minhumus syams, dan matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimana mereka wayuljimuhum al-iraq, dan mereka tenggelam dengan apa? Keringat mereka. Kemudian setelah itu watun sabul mawazin, ditegakkan apa? Timbangan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatuzanu fiha a'malul ibad. Amalan-amalan seorang hamba itu akan ditimbang. Dari apa yang beliau sampaikan ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebenarnya perjalanan ini bukan perjalanan yang singkat seperti yang kita baca, 5 menit rampung. Enggak. Tapi perjalanan ini 50.000 tahun. Makanya disebutkan fayaqumun nasu min kuburihim li rabbil alamin khufatan uratan ghurla. Manusia ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 50.000 tahun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak dihisab, mereka itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak diturunkan timbangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan, kita hidup di dunia ini 60 tahun paling enggak. Itu saja kita kadang ngerasa wis bosan, gitu kan? 70 tahun kadang kita ngerasa wis kapan nyusul konco-konco nih, kan seperti itu. Kapan nyusul teman-temannya. Ini 50.000 tahun itu hingga akhirnya apa? Datang yang disebut dengan hadisus syafa'ah atau syafa'atul kubra. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Isra, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda di situ yaitu apa? Syafa'atul uzma, yaitu syafa'atul kubra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda di situ yaitu apa? Syafa'atul uzma. 50.000 tahun orang manusia semuanya itu menunggu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia dalam keadaan mereka berkumpul di yaumil mahsyar. Hingga akhirnya manusia itu datang kepada para anbiya. Mereka datang kepada anbiya, mereka datang pertama kepada Nabi Adam alaihi salam, dan mereka mengatakan, wahai Adam alaihi salam, engkau adalah nabi yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciptakan dengan tangannya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berilah syafaat kepada kami agar Allah apa? Memulai hisabnya. Agar dimulai hisabnya. Jadi belum dimulai. Nunggu sampai 50.000 tahun itu belum dimulai hisabnya. Kata Nabi Adam alaihi salam, saya enggak mampu. Saya enggak berani. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pada hari ini marah yang tidak pernah marah sebelumnya dan juga tidak akan pernah marah setelah ini. Akhirnya datang kepada Nabi Nuh alaihi salam. Datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, datang dan membicarakan tentang kelebihan Nabi Nuh, rasul yang pertama kali diutus. Tapi Nabi Nuh alaihi salam sama jawabannya.
Saya nggak mampu, saya takut kepada Allah. Dan apa yang dikatakan oleh para anbiya ketika itu? Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Nabi Nuh beralasan karena saya pernah meminta kepada Allah sesuatu yang nggak pantas saya minta. Akhirnya datang kepada Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim alaihi salam dengan derajat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu pun nggak berani. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala pada hari ini marah yang tidak pernah marah sebelumnya dan yang akan datang. Kemudian datang kepada Nabi Musa, sama Nabi Musa juga beralasan. Datang kepada Nabi Isa. Dan yang didatangi ini adalah mereka siapa? Ulul azmi. Dan kita tahu ulul azmi itu yaitu para rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah sebaik-baiknya para rasul. Nabi Musa alaihi salam memberikan udzur, datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa tidak memberikan udzur. Tapi Nabi Isa alaihi salam menunjuk kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditunjuk oleh Nabi Isa alaihi salam dan para manusia ketika itu datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan analaha. Yaitu apa? Memang ini adalah merupakan bagianku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bersujud. Untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Tapi bayangkan, Rasulullah yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, ya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi keadaan ini, itu sudah disiapkan oleh Allah. Makanya apa? Dikasih sebuah doa oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih sebuah pujian, yang pujian itu enggak pernah diajarkan ketika di dunia. Diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari kiamat tersebut. Hingga akhirnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan begitu luar biasanya. Tapi apa yang terjadi? Keadaan seperti itu, keadaan yang demikian begitu luar biasa tersebut, sebagaimana yang disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai sempat apa? Pingsan. Bangun, sujud, pingsan lagi. Seperti itu. Karena begitu apa? Begitu azimnya Allah Subhanahu wa taala, sampai para anbiya saja itu tidak ada yang berani ngomong. Sampai para anbiya saja dengan keadaan tersebut itu sampai takzimnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu luar biasa. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dan begitu lama sujudnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan irfa' ra'sak wa qul yusma' washfa' tushaffa'. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Kemudian apa? Is'al tu'ta. Mintalah kepadaku, aku akan berikan. Kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat, washfa' tushaffa'. Engkau meminta syafaat, maka apa? Diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya apa? Watun sabul mawazin. Akhirnya baru timbangan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika timbangan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatuzanu fiha a'malul ibad. Maka amalan-amalan seorang hamba itu ditimbang. Para ulama sendiri khilaf. Apa sebenarnya yang ditimbang? Sebagian mengatakan yang ditimbang itu adalah apa? A'malul ibad, amalan seorang hamba. Bagaimana amalan seorang hamba itu ditimbang? Nah, disitulah para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan apa? Yang ditimbang itu adalah merupakan suhuf masahif. Yaitu apa? Catatan amal. Itu yang ditimbang. Yang menunjukkan atas hal tersebut apa? Hadis bitokoh. Hadis bitokoh. Hadis bitokoh. Pernah dengar hadis bitokoh? Orang punya 100 kartu. Ya kan? 99 itu apa? Semuanya kejelekan. Ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala, ditaruh di satu neracanya. Kemudian apa? Yang satu lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan inilah udlimukal yaum. Aku enggak akan pernah mendolimi kamu pada hari ini. Maka apa? Ditunjukkan kan satu kartu itu. Ternyata satu kartu itu apa? La ilaha illallah. Akhirnya apa? Ditaruh la ilaha illallah, langsung apa? Berterbangan kartu-kartu yang 99 tersebut. Hadis ini menunjukkan tentang apa? Tentang keutamaan la ilaha illallah. Meskipun hadis bitokoh ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Jadi diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Cuma
menunjukkan bahwasanya apa? Keutamaan dari la ilaha illallah itu apa? Adalah merupakan sesuatu yang sangat apa? Sesuatu yang sangat tinggi, sehingga apa? 99 kejelekan saja itu bisa terbang dengan satu kartu, yaitu la ilaha illallah. Kemudian sebagian yang lain mengatakan bahwasanya yang ditimbang itu bukan hanya sekedar catatan amal, tapi yang ditimbang orangnya. Yang ditimbang adalah orangnya. Makanya ingat dengan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengambil sebuah dahan, sampai hingga akhirnya kakinya Ibnu Mas'ud bergetar. Karena begitu kecilnya. Kaki Ibnu Mas'ud itu kecil, kurus Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Gemeter. Kemudian diketawain sama sebagian para sahabat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kakinya Ibnu Mas'ud itu jauh lebih berat daripada apa? Gunung Uhud. Di timbangan kelak. Begitu pula hadis yang menunjukkan tentang apa? Tentang nanti pada hari kiamat didatangkan orang yang gemuk luar biasa, tapi apa? Ketika ditimbang itu enggak jauh lebih berat daripada apa? Kapas. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya apa? Yang ditimbang itu terkadang orangnya, tapi juga terkadang yang ditimbang itu apa? Yaitu apa? Suhuf, yaitu lembaran-lembaran dari catatan amal. Nah, inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang disebutkan oleh beliau, makanya beliau mengatakan faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka barang siapa yang berat timbangan baiknya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang khaffat mawazinuhu, yang ringan timbangannya, maka mereka termasuk di antara orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan mereka di neraka jahanam kekal. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, watun syarud dawawain. Kemudian apa? Waalaikumsalam. Masya Allah. Watun syarud dawawain. Kemudian setelah itu apa? Disebarkan yang namanya apa? Catatan-catatan amal. Dan ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, catatan-catatan amal ini yang sebenarnya harus kita banyak muraqabah terhadap catatan amal kita. Kenapa? Setiap amalan yang kita kerjakan pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Qaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka mencatat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah ada sebuah lafaz yang keluar dari lisan kita kecuali apa? Kecuali di sana ada raqibun atid, ada raqib atid yang mereka akan mencatat apa? Mencatat semua amal yang kita lakukan. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita apa yang kita lakukan, itu semua dicatat oleh raqib dan atid. Dan ini semua ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, itu semua nanti akan kita lihat. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mendatangkan dalilnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasibah. Ini sesuatu yang paling berat bagi kita nanti. Ketika apa? Kita disodorkan kitab kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengatakan apa? Iqra kitabak. Baca sendiri hasil karyamu. Karena kitab tersebut sebenarnya hasil karya kita selama kita di dunia. Apakah hasil karya kita adalah merupakan hasil karya yang baik yang bisa kita banggakan? Oleh karena itu, orang-orang yang mereka karyanya baik dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya seperti yang beliau katakan wahiya sahaiful a'mal fa akhidhu kitabahu biyaminihi, ada yang mengambil dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, mereka apa dengan hasil karya tersebut? Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Gitu kan? Ha umqra'u kitabiyah. Saking
gembiranya dengan hasil karya yang mereka dapatkan. Gimana kalau kita punya karya yang luar biasa dalam perjalanan hidup dunia kita, kemudian kita dikasih rapotnya, hasil karya tersebut. Kita begitu bangganya. Dan seseorang akan mengatakan apa? Fayaquluha umuqra'u kitabiyah. Kenapa kok mereka bisa berbangga dan mereka bisa berhasil untuk menciptakan karya tersebut? Allah Subhanahu wa taala menceritakan apa? Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Dzanna di situ bermakna apa? Af'alu dzanna ada bermakna apa? Wapi setoran. Ada dzanna bermakna dzanna. Ada dzanna bermakna kan dzanna wa akhwatuha, ya kan? Habis itu apa? Af'alul qulub. Habis itu apa? Judulnya? Hah? Af'alud dzanni. Habis itu apa? Af'alul yakin. Berarti dzanna bermakna apa? Bermakna yakin. Meskipun di situ pakai kalimat dzanna, inni dzanantu anni mulakin hisabiyah, yaitu apa? Inni tayakkantu. Aku itu yakin kalau aku akan bertemu sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan mereka itu punya karya hebat. Orang-orang yang mereka enggak punya karya hebat, itu karena mereka enggak yakin ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu hanya berprasangka, hanya di lisan saja mereka itu mau ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka punya karya yang hebat nanti pada hari kiamat yang mereka dikasih sama Allah Subhanahu wa taala dengan kitab kanannya, mereka mengatakan apa? Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dia akan punya kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Fi jannatin 'aliyah. Di surganya Allah Subhanahu wa taala yang begitu tinggi. Ini siapa? Mereka yang punya karya di dalam kehidupan perjalanan kita di dunia ini, mereka punya karya. Makanya kita itu sekarang kan berkarya. Perjalanan kita di dunia ini sekarang pada hakikatnya itu karya yang kita nanti akan dapatkan hasil rapot dari karya kita. Apakah karya kita nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kita dan kita bangga dengan hasil karya kita atau sebaliknya? Kata beliau, fa'akhidu kitabahu bisimalihi aw min wara'i dhahri, atau dari belakang punggungnya atau dengan tangan kirinya. Orang-orang yang seperti itu seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ya Allah, seandainya aku enggak pernah tahu karya ini. Lam uta kitabiyah, seandainya aku tidak pernah diberi kitab ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku enggak tahu hisab ini. Ya laitaha kanatil qadiyah. Apa yang mereka sesali? Ma aghna anni maliyah. Ternyata hartaku enggak bisa nolong aku. Halaka anni sultaniya. Ternyata pangkatku justru yang membinasakanku. Kan itu yang mereka sesali. Harta gak bisa menyelamatkan mereka. Sultaniyah itu kedudukan, pangkat, justru malah apa? Halaka anni sultaniyah. Justru malah membinasakanku. Disebabkan karena apa? Karena harta, disebabkan karena jabatan, disebabkan karena pangkat. Seseorang itu gak punya karya indah di dalam perjalanan hidupnya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala jawab? Khudhuhu fagullu. Seret dia dan apa? Belenggu. Khudhuhu fagullu. Tsummal jahima sallu. Kemudian apa? Lemparkan mereka ke neraka jahim supaya mereka dibakar di dalam neraka jahim tersebut. Ini orang-orang yang mereka itu apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan kitab di tangan kanan dan di tangan kirinya. Makanya apa? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para ulama dahulu, para salafus soleh itu, mereka karena mereka tahu betul-betul yakin bahwasanya kehidupan akhirat mereka itu kehidupan yang panjang, kehidupan yang kekal abadi. Makanya mereka apa? Mereka itu selalu mengatakan dan saling menasehati antara suami dan istri. Karena disebutkan, diriwayatkan sampai seorang istri mengatakan, "Kum ya Habib," kepada suaminya yang bernama Habib, "Kum ya Habib, bangunlah wahai Habib. Innal masira tawil, sesungguhnya perjalanan kita itu panjang, bukan perjalanan dunia ini maksud. Perjalanan akhirat. Nunggu untuk dihisab saja berapa? 50.000 tahun saja. Belum lagi dihisab. Gitu loh. Dihisab, subhanallah. Kita saja maaf, hisab kita itu saja satu orang dikira antri ini enggak tahu. Gitu loh.
Gitu kan? Ngantri sembako saja kan sudah panjangnya seperti itu. Antri gas saja luar biasa, apalagi antri hisab. Antri hisab yang begitu luar biasa, setiap orang dihisab yang kata Rasulullah, la yazalu qadama abdin hatta yus'alu an arba', gak bergeser, terus menerus kaki seorang hamba itu akan tetap sampai ditanya 4 hal. Kalau nggak bisa jawab ya nggak bergerak-gerak. Bagaimana antrian yang begitu panjang, yang begitu luar biasa? Meskipun apa? Meskipun nahnu ummatul akhirin, kita itu umat yang paling terakhir, tapi apa? Kita adalah umat yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah umat yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama salaf ketika mereka tahu bahwasanya perjalanan mereka begitu panjang, akhirnya apa? Mereka jadikan perjalanan yang pendek ini betul-betul modal untuk mendapatkan apa? Mendapatkan bekal untuk perjalanan yang panjang tersebut. Makanya mereka gunakan malamnya yang panjang tersebut untuk apa? Untuk qiyamul lail. Ketika siang harinya digunakan untuk apa? Tilawatul Quran, digunakan untuk amalus soleh. Itu yang para salafus soleh lakukan. Bukan untuk apa-apa. Meskipun mereka faham bahwasanya apa? Itu tidak cukup untuk menjadikan bekal perjalanan yang begitu panjang tersebut. Tapi apa? Dengan sebab tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Dengan sebab tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Ampunan kepada orang tersebut. Makanya sampai saya pernah yang diceritakan, kum ya Habib fa innaka tariqa tawil. Sesungguhnya perjalanan itu panjang. Kemudian dia mengatakan apa? Dan kafilah itu sudah apa? Kafilah sudah jauh, sedangkan kita masih berada di sini. Kita ini ketinggalan jauh sekali. Kita dengan orang-orang soleh, jangan dikira kita ini hanya hamba Allah Subhanahu wa taala, terus kita tok hamba Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Hamba Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa begitu banyak. Orang-orang soleh yang berada di muka bumi ini semua rebutan untuk apa? Untuk sampai mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya apa? Semuanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak bersungguh-sungguh sendiri, ya kita akan ketinggalan. Kita itu akan ketinggalan. Makanya apa? Di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, kita harus apa? Harus melihat terus ke depan. Makanya saya pernah dinasihati oleh Ustaz Abu Izzah radhiyallahu taala. Sebagai seorang mukmin yang kita juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa ilmu. Maka beliau pernah menasihati ana bagaimana sikap kita terhadap keluarga dan orang-orang terdekat kita. Ketika kita ingin lari kencang di dalam perjalanan menuju akhirat kita. Maka beliau mengatakan apa? Kamu adalah seorang pemimpin yang gak bisa ninggalkan keluargamu di dalam menjalankan ketaatan. Tetapi kamu juga harus lari kencang untuk mendapatkan ridho Allah supaya kamu juga punya bekal dalam perjalanan hidupmu. Maka apa? Beliau nasihat itu, insya Allah saya gak akan pernah lupa. Kenapa? Karena beliau mengatakan, kamu lihat terus ke depan. Depan itu adalah akhirat. Itu adalah merupakan cita-citamu kamu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus berjalan cepat untuk sampai ke ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, di belakang itu ada keluargamu, ada anakmu, ada teman-temanmu dan lain sebagainya. Sesekali kamu tengok mereka. Sesekali kamu tengok mereka. Mereka masih kelihatan atau enggak? Kalau mereka masih kelihatan, teruslah kamu berjalan. Jangan pernah kamu berhenti. Ketika mereka sudah ketika mereka lemah, ketika berjalan, kamu gandeng mereka supaya mereka punya kekuatan untuk berjalan. Tapi ketika mereka sudah punya kekuatan untuk berjalan, kamu jalan lebih cepat. Gak apa-apa, mereka tetap nyusul. Mereka tetap nyusul di belakangmu tanpa harus kamu gandeng. Ketika mereka lemah, kamu berhenti sejenak dan kamu kembali pegang tangan mereka untuk kamu gandeng mereka. Tapi jangan pernah kamu berjalan mundur mengikuti mereka. Kenapa? Karena kamu harus berjalan terus ke depan. Kamu harus melihat akhirat, kamu harus terus melihat surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu berjalan ke belakang, kamu mengikuti hawa nafsunya, oh karena capek ya sudahlah aku yang mundur dan lain sebagainya. Maka apa? Maka kamu enggak akan pernah sampai dan kau tidak akan pernah punya bekal untuk engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah perjalanan kita. Kita itu harus punya perjalanan yang kuat. Seumpamanya capek, semuanya saya yakin semua kita capek. Tapi apa?
berusaha untuk kita bangun malam. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah orang-orang soleh. Mereka malam hari itu jauh dari yang namanya apa? Dari yang namanya ranjang. Mereka luar biasa sujud, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu siang hari mereka gunakan untuk qiraatul Quran, mereka gunakan untuk salat, mereka gunakan untuk amal soleh, mereka gunakan untuk bekerja, mereka gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan mereka. Tapi di malam hari mereka jadikan itu adalah merupakan kehidupan berdua dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi seorang thalabatul ilm, pembawa ilmu yang maaf kita jauh dari yang namanya apa? Qiyamul lail. Jangan sampai kita jadi seorang penuntut ilmu yang kita jauh dari yang namanya salat witir. Apalagi kita di waktu sahur, kesempatan kita untuk kita apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu yang paling istimewa yaitu kecuali apa? Waktu ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku, ya kan? Maka apa? Aku ampuni. Siapa yang beristighfar kepadaku, maka aku akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang minta aku akan berikan. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan. Kita itu sering belajar hadis, akidah. Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit dan Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila samai kulla lailatin ila samai dunya, ya kan? Kita sering baca hadis tersebut. Tapi bagaimana cara kita mempraktekkan di dalam perjalanan hidup kita? Kalau ngomong capek, memang dunia ini tempat capek. Kalau nggak mau capek, ya wis, modaro kan seperti itu. Kan seperti itu, ikhwan. Wong dunia ini memang tempat capek. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Khuliqal insanu fi kabad. Coba antum lihat tafsir dari kabad itu apa? Capek, letih. Kita itu memang di dunia ini untuk capek, untuk letih. Tubuh kita itu harus kita habiskan betul-betul untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dibikin capek untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita bikin capek untuk Allah, tangan kita bikin capek untuk Allah, mata kita bikin capek untuk Allah, pikiran kita bikin capek untuk Allah, badan kita bikin capek untuk Allah Subhanahu wa taala. Disitulah seseorang itu nanti akan bisa mempertanggungjawabkan semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenapa? Kita dikasih nikmat bersama Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Kaki, tangan, mata, telinga, ya kan? Dan banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam tubuh kita ini. Kalau kita nggak bikin capek karena Allah tubuh kita ini, terus kita bikin capek karena apa? Makanya apa? Harus kita bikin capek untuk Allah. Kaki harus capek karena Allah, berdiri. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan sering saya sampaikan, afala akunu abdan syakuro. Itu perkataan Rasul yang paling luar biasa. Sebagai bentuk rasa syukur, dikasih nikmat kaki sampai capek kakinya sampai bengkak. Mata, ya kan? Kemudian apa? Lisan kita capek ngaji, capek ini dan lain sebagainya. Jangan kita capek lisan karena apa? Dobos, ya kan? Jangan kita capek telinga karena apa? Karena nggak jelas dan lain sebagainya. Maka inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau mendatangkan dalil, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap manusia nanti akan dikalungkan di lehernya, yaitu apa? Yaitu catatan amalnya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk orang tersebut apa? Kitab yang nanti akan dilemparkan. Yang akan disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu sendiri. Baca karyamu sendiri. Kita kan suruh baca karya kita sendiri. Kita di situ bukan mesam-mesem. Ya kan? Mungkin kalau kita sekarang baca karya kita jelek, kita masih bisa mesam-mesam, ya kan? Raport kita merah, mungkin kan kita masih bisa senyum-senyum. Besok ngomong apa? Ustadz, ada apa istilahnya? Apa reminder? Apa? Remedial, gitu kan? Ustadz remedial, Ustadz besok Ustadz. Di dunia kita bisa remedial, tapi di akhirat mana ada kita bisa remedial? Tidak ada. Semua itu tergantung dari apa? Tergantung dari perjalanan kita sekarang. Perjalanan kita dari hari, waktu, jam, detik, itu semua ada catatannya.
Setiap harinya kita itu akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktunya kita akan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti iqra kitabak. Baca kitabmu sendiri. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasibah. Cukup, berkata Allah Subhanahu wa taala, dirimu sendiri itu sudah bisa menghukumi apa yang kau akan dapatkan. Orang yang mereka mendapatkan dengan tangan kanannya, ya dia akan berbahagia, ha umuqra'u kitabiyah, dan mereka akan kembali kepada keluarganya apa? Masruro. Dalam keadaan dia senang. Kembali kepada keluarganya masruro. Tapi orang-orang yang mereka mendapatkan dari belakang punggungnya atau dari dengan tangan kirinya, wah itu sudah wailun lahu, sudah kecelakaan bagi orang tersebut. Kemudian kata beliau, wa yuhasibullahu al-khalqa. Allah Subhanahu wa taala menghisab makhluk-makhluk. Wa yakhlu bi abdihil mu'min, dan Allah Subhanahu wa taala berduaan dengan hambanya yang mukmin. Fayuqarriruhu bidunubihi, agar seorang mukmin itu mengakui dosa-dosanya. Ini hisab yang paling ringan. Hisab yang paling ringan yang disebutkan yaitu yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam ayatnya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, bagaimana hisaban yasira? Maka seorang mukmin tersebut berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah engkau melakukan maksiat ini? Apakah engkau melakukan maksiat ini? Apakah engkau melakukan maksiat ini? Seorang mukmin tersebut mengatakan, "Na'am ya Allah, na'am ya Allah, na'am ya Allah." Dia mengakui, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni qad satartu laka fid dunya wa inni qad ghafartu laka al-yaum." Itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada orang mukmin yang dihisab sama Allah Subhanahu wa taala dengan hisaban yasira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dulu di dunia aku tutupi aibmu. Dan sekarang aku ampuni dosamu. Itu sudah paling hisaban yasira. Tetap Allah Subhanahu wa taala masih tetap tanyakan kepada orang mukmin tersebut dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hisab kita semua dengan hisaban yasira. Maka bukan sesuatu yang mudah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dengan perjalanan akhirat yang akan kita hadapi. Kita selalu beriman terhadap al-iman bil yaumil akhir. Secara tafsilat itu harus kita yakini betul-betul, supaya apa? Data tentang al-iman bil yaumil akhir itu masuk ke dalam hati kita, dan hingga akhirnya kita jadikan di dalam perjalanan kehidupan kita setiap harinya itu perbuatan baik. Kita tidak ngomong kecuali yang baik. Kita tidak melakukan sesuatu kecuali yang baik. Kita tidak melakukan perbuatan kecuali yang baik. Semua mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semua mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa tidurnya kita, makannya kita, minumnya kita, ngobrolnya kita, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan selalu di dalam kebaikan. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam yang namanya sebuah kemaksiatan hingga akhirnya nanti kita dihisab sama Allah Subhanahu wa taala, dan naudzubillah apalagi sampai dipaparkan nanti pada hari kiamat dan ditunjukkan kepada semua orang tentang aib-aib kita di hadapan khalayak umum. Maka beliau mengatakan, wa yuhasibullahu al-khalqa wa yakhlu bi ibadihi. Berduaan hanya dengan hambanya yang beriman. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk sitar, sebagai bentuk ditutupnya aib oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhlu, berduaan bi abdihil mu'min. Gitu. Coba ada orang yang dia dihisab sama Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan di khalayak umum bahwasanya kita yang terkenal Masya Allah secara zahir mungkin baik, dibuka aib kita di hadapan seluruh khalayak manusia. Kita telah melakukan ini, melakukan ini. Kita pernah berdusta ini, atau kita melakukan ini dan lain sebagainya. Nasallallahu alaihi. Tapi apa? Hisaban yasira, diajak berdua sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yuqarrirud dzunub. Allah Subhanahu wa taala cuma apa? Cuma ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala, inni qad satartu laka fid dunya wa inni qad ghafartu lakal yaum. Diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa seorang mukmin tersebut. Kama wusifa dzalika fil kitabi was sunnah, sebagaimana yang disifati hal tersebut di dalam
kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada orang-orang yang mereka tidak dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab, yang mereka humul ladzina la yastarqun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dihisab sama Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisabin wala adzab. Wa ammal kufar, adapun orang-orang kafir, fala yuhasabuna muhasabatan man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu fa innahu la hasanati lahum. Adapun orang-orang kufar enggak dihisab seperti hisabnya orang-orang yang ditimbang kebaikan sama yang keburukan. Orang kufar enggak ditimbang baik sama buruknya. Kenapa? Orang kufar enggak punya kebaikan sama sekali. Innal kufar la hasanati lahum walakin tu'addu a'maluhum fatuhsa fayuqafuna 'alaiha wa yuqarriruna biha wa yujzauna biha. Akan tetapi orang-orang kufar dihitung amalan-amalan mereka. Amalan-amalan mereka yang baik-baik dihitung, yang buruk-buruk dihitung. Kemudian di hadapannya apakah mereka meyakini hal tersebut? Pernah melakukan hal tersebut, kemudian mereka mengatakan iya apa enggak? Kemudian setelah itu apa? Wa yujzauna biha. Kemudian apa? Dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan mereka Allah Subhanahu wa taala katakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu sudah melebihi dari kebaikan yang mereka lakukan. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, mereka dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat makan sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih nikmat udara, dikasih nikmat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala selama di dunia, dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan mereka itu sudah lebih nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah kalau dibandingkan dengan kebaikan yang mereka lakukan. Sisa apa? Sisa keburukan mereka. Dan itulah yang akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan dari apa? Sebagai tambahan dari kufrihim, dari kekufuran mereka. Kekufuran mereka jelas itu sudah keburukan yang akan menjadikan mereka kekal di dalam neraka. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan keburukan yang mereka lakukan. Ditambah dengan keburukan yang mereka lakukan. Karena apa? Karena mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak sholat. Mereka dihisab ketika mereka berzina, ketika mereka tidak sholat, ketika mereka tidak puasa. Karena mereka apa? Karena mereka tetap ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Itu siapa? Mereka yang mendustakan hari akhir itu. Itu kan orang kufar. Tapi mereka dihisab karena apa? Lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin, enggak kasih makan orang miskin. Itu juga dihisab sebagai apa? Tambahan adab kepada mereka setelah kekufuran yang telah mereka lakukan. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang berkaitan dengan masalah berkaitan dengan masalah al-hisab. Jadi manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menunggu 50.000 tahun. Setelah itu ada terjadi yang namanya syafaatul uzma. Nah, syafaatul uzma setelah itu diturunkan mawazin. Setelah diturunkan mawazin, mulai dihisab. Nah, ketika mulai dihisab, orang-orang sudah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Wa fi arsatil qiyamah al-haudul mawrudu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari itu setiap para anbiya dikasih telaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap anbiya itu diberi telaga dan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah telaga yang paling besar. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal. Dan lebih manis daripada madu. Aniyatuhu adadu nujumis sama. Gelas-gelasnya itu sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Tuluhu syahrun. Wa arduhu syahrun. Lebar dari telaganya Rasulullah sepanjang perjalanan 1 bulan. Jadi kemudian lebarnya sepanjang perjalanan sebulan. Kemudian apa? Kesananya juga sepanjang perjalanan satu bulan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syariba minhu syurbatan
lam yadma minhu ba'daha abadan. Barang siapa yang minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah tegukan, maka dia tidak akan pernah haus setelahnya selama-lamanya. Ini telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita yakini bahwasanya nanti di arasati yaumil qiyamah itu ada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum alal haud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku nunggu kalian itu di telagaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan hal tersebut sampai 3 kali. Ana faratukum alal haud, ana faratukum alal haud, ana faratukum alal haud. Aku tunggu kalian wahai umatku di telagaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah rindu sama kita semua. Bagaimana tidak? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 hari sebelum meninggal, setelah Hajjatul Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziarah ke syuhada Uhud. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang bersama para sahabat. Di tengah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma yubkik? Apa yang membuatmu nangis?" Apa kata Rasulullah? Itu Rasulullah sudah dalam keadaan sakit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ishtaqtu li ikhwani." Aku rindu terhadap saudara-saudaraku. Para sahabat ketika dikatakan seperti itu, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanukum?" Bukankah kita ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bal antum ashabi." Kalian semua itu sahabat-sahabatku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sifat tentang saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina ya'tuna min ba'di wa lam yarawni wa yu'minuna bi. Mereka orang-orang yang datang setelahku, enggak pernah melihatku, tapi mereka mengimaniku. Mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya saudara-saudara Rasulullah yang sudah dirindukan 1400 tahun yang lalu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana faratukum alal haud. Dan Rasulullah itu begitu cinta kepada umatnya. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di telaga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat itu adalah umat Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Dipanggil sama Rasulullah, umatku, umatku, umatku. Tapi apa? Para malaikat ditahan sama para malaikat. Kemudian mengatakan kepada para malaikat, ya itu umatku wahai para malaikat. Kemudian dikatakan oleh para malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Muhammad, engkau enggak tahu apa yang mereka telah kerjakan setelah sepeninggalmu. Mereka membuat kebid'ahan, membuat sesuatu yang enggak pernah engkau ajarkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya cinta, pengen umatnya itu minum di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Rasulullah jauh lebih cinta terhadap din, lebih cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Suhqan, suhqan." Ya sudah, kalau seperti itu karena mereka telah mengganti agama yang Allah Subhanahu wa taala telah ridhoi ini, jauhkan mereka, jauhkan mereka, jauhkan mereka. Padahal apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifati, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sayang dan paling rindu terhadap umatnya. Maka inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah, kita mengamalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya salah satunya kita mendapatkan kesempatan di mana hari itu adalah merupakan hari yang begitu haus. Hari yang begitu haus. Bayangkan 50.000 tahun kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, belum dihakimi sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ hanya ada satu kesempatan kita minum, yaitu di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang berhak minum adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga apa yang kita ambil faedah dari pembahasan al-iman bil yaumil akhir
menjadikan kita semakin kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan Ramadan. Ya Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan musim-musim kebaikan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, memberikan pertolongannya kepada kita semua. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat-kuat kita meminta pertolongan agar Allah menolong kita untuk kita bisa beribadah, untuk kita kuat di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, supaya kita keluar dari bulan Ramadan ini betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diampuni dosanya dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.